Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Titewan kayak. Karena kebetulan Tite juga Bu Amhina Wahak, jadi Tite teriak-teriak dulu. Kalau saya sebut Sumpah Pemuda, Tite Wahangkai yang ada dalam forum ini sambut dengan bersatu, bangkit, dan tumbuh. Itu kita semua berdiri. Kita semua berdiri. Begitu. Tolong dimeti alam supaya yang benar. Coba Tite semua Ki. Semua Ki. Sumpah Pemuda. Bangkit dan tumbuh. Okay. Sumpah Pemuda. Bersatu, bangkit dan tumbuh. Mamu. Sumpah Pemuda. Bersatu, bangkit dan tumbuh. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali. Yang kami hormati Bapak Camat beserta jajaran, Pak Kapolsek, Ibu Kepala Puskesmas Sagu, singkatnya Amak Orang Tua Inak Waibelek yang kami hormati, dan juga salam sapa luar biasa untuk teman-teman muda di Kecamatan Adonara yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih juga kepada Pak Camat karena ruang ini dibuka untuk kita semua. Terima kasih. Kemudian yang kedua, berbicara tentang orang muda ini, tadi mulai dari awal masuk ke Sembaung, ada beberapa hal yang saya amati, dan saya itu cenderung begini, ketika titik ada pertemuan, misalnya ada acara, kursi-kursi ini kan berjejeran dari depan sampai belakang. Nah, titik kelemahan titik orang muda itu, kursi kosongnya selalu, kursi di depan itu selalu kosong. Jadi titik beto itu langsung menuju ke belakang, ke pojok. Nah, Nine kalau sepintas dilihat hal yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi itu kita bisa baca psikologinya orang bahwa oh berarti mental ina begitu. Hanya untuk mengambil tempat di posisi depan saja itu tidak berani halah, apalagi kita mau melakukan hal yang lebih besar dari itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa Bapak Camat telepon, kita ada apel Sumpah Pemuda, lalu ada diskusi dengan teman-teman muda dan juga orang tua. Jadi mungkin yang disampaikannya adalah pengalaman. Nah, untuk membangun gue dalam keseharian saya itu saya jualan, jadi penduunek, tetapi lewat Facebook, lewat WA, WhatsApp, seperti itu, lewat Instagram, jadi lewat sosial media. Nah, produk-produk yang gue duung itu, yang pertama kewater, kemudian kopi elohong, kemudian anyaman juga, jadi liwang itu juga saya jual. Nah, yang mau saya bilang ke teman-teman itu, Keit Silowo berarti pekerjaan seperti orang-orang seperti yang ada di kota-kota besar, yang perusahaan siapkan atau yang instansi siapkannya susah. Begitu, jadi Keit Silowo ya seperti ini. Jadi huleng, aku yang bisa saya bawa keluar untuk saya jual, seperti itu. Memulai usaha pertama itu, saya berpikir bahwa ketika barang-barangnya titik ambil dari luar Flores Timur, misalnya dari Jawa, lalu titik diunsi lewat tanah, itu hal yang biasa. Tetapi coba lihat apa yang kita punya di dalam kampung, lalu kita bawa jual keluar. Saya seperti itu saja, sederhana. Jadi Mio mau aku, teman-teman muda Mio mau aku bikin. Setelah konsep bicara ini itu, teman-teman saya di rumah itu selalu teman-teman komunitasnya Rabeto, lalu minta saran, seperti itu. Saya bilang rahasianya sederhana. Kalau pertemuan titik ini kemudian menghasilkan sesuatu, kita mengonsepkan sesuatu, ta'aro. Kalau ta'an halak nanti sama saja, sekian kata, ribu kata yang kita ta'aro, kita kasih keluar, itu
itu kemudian menjadi percuma. Jadi tak angki supaya diketahui kira-kira saya cocok atau tidak, tantangannya seperti apa, goe harus ke anenggaku, seperti itu kita bisa tahu. Jadi kalau gerakan pakai berarti usaha untuk perbaikan juga tidak ada. Nah, kalau memang kita sudah melakukan, kita sudah jalan, otomatis perubahan setiap masukannya dia pasti ada, dengan sendirinya datang Pak Camat. Saya sudah 3 tahun buka usaha jualan barang-barang lokal, dan alhamdulillah saya eksis meskipun saya jualan ini menurut orang-orang di sekitar saya itu napes mahasiswa sekolah jauh-jauh lalu balik naladu uliwang, seperti itu. Tetapi dengan kemandirian berpikir yang tidak sekolah kayak ngapune, kita tidak boleh terpengaruh dengan kata-kata orang, begitu maksudnya. Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya tidak sudah bikin sesuatu nih, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah napelipai mau cuma atau namohi ino, itu mau tidak usah dengar. Lo kok namo maring aku nih lo kok, intinya mau punya tujuan, mau bangun usaha itu dengan konsep dasarmu sendiri, lalu itu bermanfaat untukmu, paling tidak kamu dan keluarga, begitu. Jadi hal yang kedua yang teman-teman, mungkin kendala yang teman-teman hadapi adalah mau ke ameni tapi nyangki lemari ini begini begitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau Teixilewo berarti titik bertahan dengan, saya selalu bilang titik bertahan dengan inovasi. Jadi kalau gue bicara tentang inovasi ini, gue ini duung kewatek lalu duung senai. Senai itu bagaimana caranya supaya tetap mendapat pasaran di luar yang lebih baik. Saya coba bangun komunikasi dengan ibu-ibu yang saya selalu kerjasama dengan mereka. Coba senai ini Mio buat dalam bentuk sal bola kaki. Jadi teman-teman muda itu mereka pasti tahu. Rakyat lebut sini biasa fans Barcelona, kemudian bola kaki Real Madrid. Jadi kita sesuaikan. Sal itu saya minta ibu-ibu penenun itu bikin dengan motif sekian, seperti itu. Alhamdulillah di pasaran itu diterima dengan baik, dengan sangat baik malah. Jadi tidak boleh, ibu-ibu penenun ini memang ada, tetapi inovasi, semangat itu harus dari teman-teman muda, begitu. Karena rakyatnya kesehariannya kan di rumah, rakyat jarang keluar dari rumah, sehingga informasi-informasi baik itu harus dari kita yang sering melalang buana ke sana kemari ini, kita yang membawanya masuk untuk mereka. Kemudian gue bercerita apa yang gue alami supaya lebih real, supaya teman-teman tidak kesulitan menerjemahkan itu. Baru tahun lalu saya coba untuk jualan kopi. Jadi saya berpikir tidak jauh-jauh dulu, sasaran pasarnya tidak jauh-jauh dulu, tetapi lewuget yang ada di perantauan, misalnya ketika rakyat sudah hobi tenun, berarti mereka ingin supaya saya mau ini, saya juga mau watak naik. Ketika rakyat sudah order watak naik, maka saya berpikir ya sudah, sekaligus dengan kopi itu temannya watak naik, seperti itu. Jadi ketika kita sudah memulai, ide naik muncul sendiri. Ketika maksudnya rarangnya titik akan datang ke kita, jalan itu yang menuju ke kita. Kalau mau sudah rintis ini jalan, berarti jalan-jalan lain yang baik itu nabeto supaya mau lewati, begitu. Jadi kamu tidak perlu cari jauh-jauh kayak gitu. Jadi ya sudah, saya memutuskan untuk jual kopi 1 paket dengan watak kenaen. Saya menjual kopi, tetapi brand kopi di Flores Timur ini sudah ada beberapa. Ketika saya berpikir saya menjual kopi dengan kopi yang sama, sebelum-sebelumnya itu berarti gue kompetitor baru, gue pendatang baru dalam hal jualan kopi. Maka dari itu saya cari cara supaya kopi gue ini lebih menarik perhatian, begitu. Paling tidak tampilannya unik. Saya mencoba mengemasnya itu dengan DC. DC ini mau mama. DC masih ada di rumah DC. Nah, jadi DC kecil itu
tepung kopi itu saya kemas dengan di dalamnya plastik biasa seperti anak bungkus-bungkus gula itu, terus DC itu untuk packagingnya di luar. Jadi setelah produk itu launching, keberterimaan masyarakat baik di dalam maupun di luar itu sangat bagus. Jadi kalau saya tidak berani waktu itu, gue tidak berani untuk mengeluarkan produk demikian, berarti gue juga tidak tahu kira-kira masyarakat suka hello kake. Setelah kita keluarkan dulu, baru kita bisa tahu bahwa oh ternyata keberterimaan masyarakat itu bagus. Jadi kalau waktu itu gue tidak punya keberanian, berarti kopi Adonara dengan kemasan anyaman itu tidak ada. Begitu. Kemudian, kenapa saya harus sandingkan kopi dengan DC? Waktu gue tenteng DC ini, lebukumnya ramaring, nate sekolah jauh-jauh, sekolah mahal-mahal, lodok duuna DC. Nah, nenek teman-teman akan merasakan saat kita mulai melakukan hal-hal lain. Kalau kebetulan ibu-ibu sih juga ayang, sehingga rakyatnya pengen kita kalau sudah sekolah, kuliah lalu balik nih pagi mau harus rapi dan ke kantor. Tetapi kita sekolah itu tidak untuk itu. Masih ada hal-hal lain yang bangsa dan negara inilah butuh pikiran dan tenaga kita untuk hal-hal yang lain seperti itu. Maksudnya kebetulan sekali memang saya itu gue peduli hal barang-barang seperti itu. Saya tidak peduli mau maring aku itu terserah mau. Intinya saya bikin sesuatu itu dengan niat dan tekad begitu. Tentunya yang baik. Jadi saya menyandingkan kopi dengan DC itu supaya apa? Saya berpikir kopi itu keren. Kopi ini kalau di Indonesia mungkin biasa-biasa, tetapi di kota-kotanya tempat kopi itu menjadi tempat yang sangat keren. Gue berpikir bahwa kopi ini jangan aing gohuk hala, tetap keren terus seperti itu, sehingga patut disandingkan dengan barang-barang lokal ini supaya sama-sama naik ke permukaan. Jadi kita bantu membuat DC ini jadi keren dengan kopi yang tadi itu, kopi yang memang sudah keren. Saat ini dia sudah keren seperti itu. Setelah jualan kopi dengan kemasan DC, berdatangan ibu-ibu maupun orang muda membeli DC kosongan untuk rangka malu, lipstick seperti itu. Jadi saya berpikir kalau waktu itu gue jual DC kosongan saja nih, orang akan melihat biasa saja. Tetapi DC itu saya sudah bikin dia keren dengan menyandingkan dengan kopi tadi itu, kayak begitu. Jadi barang-barang yang sebenarnya orang kita tidak anggap sebenarnya nanti ini wajar kerangka uang malu di mau sama urus kayak begitu. Tapi sebenarnya itu yang kita punya. Kalau gue mungkin berbicara terlalu idealis lah kalau tetapi orang-orang sekarang misalnya kita di hajatan-hajatan tertentu wayak uak malu juga sudah dengan barang-barang plastik. Nah, dalam pikiran saya suatu ketika nih kecamatan Adonara ini harus menyuguhkan uak dan malu kepada tamu itu pakai DC itu, pakai liwang itu saya punya mimpi itu sampai di situ. Kemudian kue nih harus disajikan pakai liwang yang kecil-kecil itu, seperti itu. Melihat itu liwang ini juga, ketika melihat liwang ini saya tertarik sehingga gue juga ingin jual liwang karena memang di bagian titik ini kan sudah tidak ini lagi, orang sudah berkurang semangat menganyamnya, jadi kita sudah susah mendapatkan itu. Akhirnya ya sudah beli liwang, tapi liwang kalau liwang kosongan saja itu kira-kira pasarannya seperti apa? Saya coba untuk liwang itu diukir dulu. Jadi diukir dengan gambar-gambar bunga, dengan wajah orang, seperti itu, dengan inak yang sementara gaiwata atau hedung, seperti itu. Lalu saya kasih nama, seperti itu, anyamar. Jadi anyaman yang dilukis, supaya kelihatan lebih seni, seperti itu. Setelah